Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, kalau Anda lihat lagi, saya memakai baju bernuansa merah. Artinya, saya akan membicarakan sebuah topik yang hot lagi. Apa itu? Ya apalagi lah kalau bukan VTube gitu ya. Oke, VTube. Nah, bagi Anda yang menonton video saya beberapa hari lalu, ya, minggu lalu lah kira-kira, yang saya membahas chattingan di sebuah grup WA yang katanya, singkatnya gini ya, kalau nggak tanggal 15, tanggal 20 ini on. Ternyata belum on. Memang tanggal 14 blokirannya sudah dicabut. Ya, tetapi sampai tanggal 20 ini masih belum on. Padahal sebelumnya di dalam video-videonya beberapa leader VTube yang mewawancarai Pak Prabowo, dalam hal ini manajemen VTube, dikatakan bahwa begitu SWI membuka atau menormalisasi VTube, kami siap. Tapi ternyata ini sudah mau 1 minggu masih belum benar-benar on. Memang belum on. Aplikasinya Anda cek di Play Store juga tidak ada. Oke? Nah, menariknya, di sini kalau saya lihat, saya dapat pengumuman resminya dari perusahaan. Di sini tertanggal, coba saya lihat ya. Saya lihat bagian bawah, biasanya ada di bagian bawah. Oh iya, tanggal 19 Juni ya, kemarin. Nah, di sini Anda lihat di sini. Pengumuman resmi dari VTube. Saya bacakan ya. Dear VTuber yang kami hormati, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari yang dinanti telah tiba. Dengan semangat dan sukacita, kami ingin menginformasikan bahwa VTube telah resmi dinormalisasi. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. 1. Keputusan resmi mengenai VTube akan diinformasikan melalui press release atau siaran pers resmi dari Satgas Waspada Investasi (SWI). Sepertinya sudah, kalau Anda cek di WA-nya OJK, ya sudah dinyatakan, sudah dinormalisasi, tapi ada 8 syarat yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nanti saya ulas lagi. 2. PT Future Viewtech saat ini sedang dalam proses pembukaan blokir dan mendaftarkan kembali aplikasi baru pada Google Play Store. VTube 3.0 akan segera tersedia setelah melewati proses uji coba atau review oleh Google. Biasanya proses review itu 1 minggu, biasanya. Tapi tergantung kesibukan Google atau apakah aplikasi itu ada sesuatu yang harus dirubah sesuai dengan standar Google. Saya tebak ketika tanggal 14 dinyatakan sudah dinormalisasi, untuk mengubur waktu istilahnya gitu ya, VTube pasti sudah mendaftarkan VTube 3.0 ke Google untuk diperiksa. Ya kita lihat saja dalam minggu depan apakah sudah diperiksa dengan detail oleh Google, kemudian boleh di-upload di Google Play Store ya. Kita lihat saja minggu depan sudah bisa di-download belum ya. Artinya secara tidak langsung sekarang ini belum ada. Jadi kalau Anda lihat beberapa video daripada leader-leader VTube, ini VTube 3.0 sudah bisa diakses. Ngibul. Cipwa demi cipwa. Nanti saya kasih tunjuk ya video-videonya ya. 3. Menyarankan seluruh VTuber agar mendukung dan menghormati proses ini dengan tertib dan mengisi kegiatan yang positif dan bermanfaat
Betul ini. Yang terjadi adalah beberapa leader VTube yang tadi saya sebutkan justru terus-menerus menyebarkan hoax seakan-akan VTube 3.0 sudah tersedia. Padahal manajemennya sendiri bilang belum. Lagi diuji coba atau direview oleh Google. Ya, berarti Anda bisa nilai dong para leader VTube itu ngibul terus. Oh, sudah bisa diakses. Begini caranya mencairkan VP. Mana? Orang belum lolos kok dari Google Play Store. Oke. Berarti yang nomor 3 ini masih belum tertib dia, ya kan? Diminta tertib. Nah, saya nggak tahu nih kalau nggak tertib lagi, mau diapain ini nih para pemain VTube-nya oleh perusahaan. Nomor 4. Perusahaan akan menindak secara tegas para pengguna, baik individu maupun kelompok yang menyalahi kode etik VTube. Saya nggak tahu kode etik VTube, tetapi cara-cara membuat video yang menyebarkan hoax, VTube sudah on, begini caranya menukarkan VP dan lain-lain, paket misi masing bisa seperti semula dan lain-lain. Nanti saya kasih lihat videonya ya. Harusnya kan ditindak kan? Nomor 4 sudah janji ya akan ditindak tegas. Nanti kita lihat. Nomor 5. Perusahaan akan mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia kepada oknum kelompok dan individu yang merugikan perusahaan seperti titik 2. Kalau saya nggak perlu masukkan nomor 5. Tanpa saya masukkan nomor 5, kalau saya pemilik perusahaan, misalnya saya pemilik VTube, tanpa saya harus sebutkan nomor 5, orang-orang yang merugikan nama baik perusahaan saya, misalnya kalau saya pemilik VTube, pasti saya gugat. Yang menjelekkan VTube, kalau saya pemilik VTube, kalau dijelek-jelekan, pasti saya gugat. Nggak perlu diumumkan pakai nomor 5, tapi oke lah, kita baca nomor 5. Jadi di sini perusahaan akan mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia kepada oknum kelompok maksudnya, dan individu yang merugikan perusahaan seperti menyebarkan hoax. Lah, justru yang menyebarkan hoax itu banyak para leadernya sendiri. Nanti saya kasih lihat. 2, mendiskreditkan manajemen atau perusahaan. Para leadernya dengan membuat hoax itu secara tidak langsung dia mendiskreditkan manajemen atau perusahaan. Kenapa? Karena dia berbicara seakan-akan sebagai bagian dari manajemen. Oke? 3, fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, itu si Pak Chandra itu. Saya mau kasih tahu. Anda ngerti nggak yang namanya fitnah atau pencemaran nama baik? Anda tahu nggak? Kalau sesuatu barang, perusahaan, atau kegiatan jelek, saya bilang jelek, saya nggak fitnah. Saya memberitakan atau menyatakan kebenaran. Justru kalau perusahaan jelek, saya bilang bagus, itu saya fitnah. Atau perusahaan bagus, saya bilang jelek, itu saya fitnah. Tapi kalau perusahaan jelek, saya bilang jelek, saya nggak fitnah. Saya berbicara apa adanya. Jangan dibalik-balik, coy. Ya, coba tunjukkan video saya satu saja yang saya menyebarkan fitnah atas VTube. VTube yang saya review, bahkan sampai saat ini adalah VTube yang jelek. Catat, jelek. Apa? Ilegal pula. Jadi jangan bilang saya fitnah atau pencemaran nama baik. Salah lu, coy. Salah. Ntar saya kasih lihat ya status gitu ya di Facebook. Justru itu yang mencemarkan nama baik saya. Nanti saya kasih lihat. 4, menggunakan nama VTube untuk kegiatan atau hal tertentu tanpa seizin perusahaan, membentuk organisasi, sosmed, dan lain-lain. Nah ini, berarti sosmed yang mengatasnamakan VTube, membuat grup-grup, nggak boleh dong. Ya kan? Ade Manja, ya, dan teman-temannya itu yang menggunakan nama VTube gitu ya. Dia ada izin nggak sama perusahaan? Nggak boleh tuh, ya kan? Oke. Atas kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Manajemen VTube 19 Juni 2021. Keren kan? Keren. Mari kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan adalah, saya curiga di sini ada penyebaran hoax. Tapi mudah-mudahan tidak. Kita baca. Di sini dari grup WhatsApp yang nama grupnya EC1 Report Komplain, kalau nggak salah ini kan terpotong ya. Kita lihat isi percakapan di grup ini ya. Di sini sebelumnya ada komen dari
Nomor handphone 0823 5444 2224. Katanya, loh kemarin dibilang udah keluar, sekarang malah dibilang belum keluar. Kemudian dijawab oleh yang namanya Pak Merizal, leader VTube. Izin dah keluar, itu PSE dari Kominfo, bukan PMSE dari Permendak. Nggak ngerti nih. Justru PSE itu bukan izin daftar, PMSE ya izin dari Permendak. Cuman dia salah, tapi oke lah, itu urusan dia. Kemudian ada seseorang yang namanya Bilqis Sakila Azhara, ya. Nah ini benar dia cerdas. Dia bilang apa sih? Kayaknya susah dinormalisasi kalau VTube masing sistem VP. Betul. Karena Pak Tonggam bilang VTube yang baru tidak boleh lagi menggunakan VP. Jadi Bilqis ini benar. Susah dinormalisasi kalau misalnya manajemen ngotot mau pakai VP di dalam sistemnya VTube yang baru. Sudah tidak boleh. Karena VP itu kan untuk beli paket bintang. Nggak ada. Sudah tidak ada. Benar Bilqis. Anda cerdas. Kemudian Pak Merizal, leader VTube bilang lagi, masalah VP insya Allah aman. Yalah, kan katanya SWI bilang harus dibeli oleh perusahaan. Aman. Pasti aman. Kemudian, nah di sini yang saya nggak tahu, apakah ini hoax atau jangan-jangan mendiskreditkan PBNU atau VTube itu sendiri. Maksudnya apa Pak? Sebentar, di sini kita baca ya. 70% saham VTube sudah dibeli PBNU. Begini loh. Kalau ternyata 70% saham VTube tidak dibeli oleh PBNU, berarti dia akan mendiskreditkan VTube kan? Seakan-akan VTube nggak punya duit, harus sahamnya dibeli oleh PBNU. Ya kan? Kalau ternyata tidak dibeli. Kemudian, kalau ternyata benar dibeli, berapa jumlahnya? Benar 70%. Kalau nggak 70% kan hoax juga. Ya kan? Tapi whatever itu, biarkan urusan Pak Merizal dengan manajemen VTube dan PBNU. Saya nggak tahu apakah ini hoax, apakah berita benar. Oke? Itu urusan dia. Tapi di sini lucu. Kalau benar ini info bukan hoax atau info yang memang benar gitu ya, yang tidak usah takut-takut, di sini dia tulis pakai huruf yang agak ditebalkan, boldface gitu ya. Dikatakan di sini, info di atas mohon jangan di screenshot atau di share kemana-mana. Hanya untuk konsumsi kita saja. Kalau terbukti menyebar, apalagi nanti digoreng haters, maka grup ini akan saya kunci dan nggak akan saya share info apapun. Nah sekarang sudah menyebar nih, ya kunci aja grupnya. Mang gue pikirin, ya kan? Nah kemudian Oki menyambut atau mengomentari komentar Pak Merizal. Cuman terpotong di sini sebagai pemegang saham terbesar. Jadi seakan-akan, wih PBNU ini sekarang sebagai pemegang saham terbesar. Nah kita lihat saja apakah informasi ini benar atau hoax. Kalau benar, ya nggak apa-apalah. Siapa tahu PBNU melihat bisnis VTube ini menguntungkan, maka dia beli sahamnya 70%, ya kan? Karena kan dianggap VTube yang baru kan bukan money game karena sudah dinormalisasi. Bagi saya sih mungkin wajar aja ya. Bagi saya mungkin wajar aja kalau PBNU mau masuk karena VTube-nya sudah legal. Nggak aneh. Cuman masalahnya benar nggak 70%? Itu saja, ya kan? Bagi saya nggak aneh. Nah, inilah hoax yang dibuat justru oleh para pemain dan leader VTube yang tadi sudah dilarang oleh manajemen. Kita lihat satu di sini. Ini Ade Manja bilang VTube 3.0 tidak on, ternyata scam. Dia sendiri bilang scam, ya kan? Scam kan nipu artinya. Dia sendiri yang bilang scam. Dia ini bikin hoax ini. Kemudian gawat darurat, emergency, ternyata VTube 3.0 tidak bisa dicairkan. Lah, orang SWI bilang suruh dicairkan, dia yang bilang mengumumkan seakan-akan mewakili manajemen tidak bisa dicairkan. Bikin hoax ini. Hoax, ya. Catat Ade Manja. Nah, ini Agus Gelin, nggak tahu saya apa ini. VTube on, paket misi tetap aman. Ngaco lo coy.
Paket misi itu seperti bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah tidak ada misi-misian. Yang ada nonton iklan dibayar, nonton iklan dibayar. Kayak nonton snack video. Itu saja coy. Tampilan misi aktif di VTube 3.0. Padahal VTube 3.0 kan tadi manajemen bilang belum keluar, belum diupload ke Google. Ini hoax artinya. Ya kan? Ini contoh-contoh para pemain dan leader VTube yang bikin hoax. Kemudian Mas Hurin tutorial. Keren ini. Cara mencairkan VP di VTube 3.0. Astaga coy. Aplikasinya aja belum muncul di Google Play Store. Di sini sudah bikin hoax. Cara mencairkan VP di VTube 3.0. Nih, manajemen VTube. Tertibkan. Tindak. Buktikan dong sesuai dengan pengumuman Anda. Tindak ini. Nggak benar ini. Ya. Ini lagi Cahaya Desa, VTube 3.0, cara aktifkan paket. Aduh, nggak ngerti lu ya. Udah dibilangin sudah tidak ada paket-paket. Sudah tidak ada paket-paket. Kok di sini bilang cara mengaktifkan paket, aplikasinya aja belum ada di Google Play Store. Cipua kan? Hoax. Hoax, catat. Tindak dong. Baca lagi. Yes, VTube sudah hadir hari ini. Tutorial cara kerjanya. 2 hari yang lalu. Hoax. Belum muncul. Bagaimana bilang ini tutorialnya? Orang masing di uji coba di review sama Google. Ini hoax. Cahaya. Bukan Cahaya ini. Apa? Info VTube Indonesia terbaru. Ya, makan deh lu ya. Kemudian My Future Business School Official. Hore. VTube 3.0 bisa diakses. Terima kasih manajemen dan Kominfo. Ini mau menjilat manajemen dan Kominfo. Padahal manajemen sendiri bilang sedang diuji coba sama Google. Kita tunggu, nanti baru tersedia. Perlu waktu. Manajemennya jujur. Tetapi ini, pemainnya ini, hoax. Tindak dong. Kan bilang, mesti ditindak. Satu lagi ini dari My Future Business School Official. Hore, VTube 3.0 bisa diakses. Sama kayak tadi. Tindak dong, ini hoax. Hoax banget. Kemudian, dari channel Orang Kaya. Inilah mekanisme terbaru cara jual beli VP di website VTube 3.0 Reborn. VTube sejati harus tahu, coy, kan sudah dibilang VP itu sudah tidak bisa lagi diperjualbelikan antara member. Kok ini ada acara jual beli? Ya, ini apa? Hoax. Tindak. Yang namanya Orang Kaya ini manajemen. Tindak. Ini yang pembuat hoax. Kemudian, ada lagi ini. Siapa? Nowheredin. Cara login VTube 3.0 terbaru. Aplikasinya aja belum muncul. Kalau lu bikin konten cara login VTube 3.0 terbaru. Apa? Hoax. Tolong ditindak. Nowheredin. Kemudian ini dari Verikunya, ya, yang membenturkan Pak Jokowi dengan regulator, dalam hal ini SWI. Seakan-akan ini 1 bulan yang lalu dia mau memberikan impresi seakan-akan regulator atau SWI itu mempersulit. Ya, kode keras katanya. Ini mendiskreditkan manajemen sendiri atau perusahaan. Ya kan? Jelek dong perusahaan di mata regulator. Nah, ini Ade Manja. Ade Manja. Ya, bilang apa? VTuber pilih membersihkan atau mengganti regulator. Gaya banget ya, mau mengganti SWI gitu. Mau mengganti Pak Tonggam. Hoax ini. Hoax ya. Nah, jadi kalau manajemen konsisten dengan pengumumannya, tolong ditindak para pemain dan leader-leader VTube yang selama ini bikin hoax. Tindak dong ya. Dan SWI juga sudah minta kan untuk menertibkan komunitasnya. Tindak. Oke? Nah, ini percakapan di Facebook. Ada status dari Anton Petra. Anton Petra ini mengatakan, dia taruh foto saya, dikasih cap provokator. Baca ya statusnya. Sudah saatnya orang ini dijerat hukum. Atas dasar apa coy dijerat hukum? Saya sudah ngomong VTube tuh sudah 5 atau 6 bulan. Kalau mau tuntut dari 5-6 bulan. Sekarang pun kalau mau jerat, tolonglah dijerat pakai apa?
pakai jala gitu. Nah, yaudah kita lihat saja. Setiap hari kerjanya ngadu domba. Yang bagaimana ya ngadu domba ya? Anda ngerti nggak ngadu domba? Ini Anton Petra nih mentang-mentang anak kesayangannya Yunita Atmojo. Dia ini platinum dari Bangka Belitung. Malu coy sama Ahok. Ahok tuh orang Bangka Belitung, itu nggak kayak lu. Ya, lu mentang-mentang anak kesayangan Yunita Atmojo, mentang-mentang sudah platinum, sombong banget gitu ya. Apa dia bilang? Setiap hari kerjanya mengadu domba dan menyebarkan kebencian. Semua ada pembalasannya pasti. Lu yang akan dibalas nanti, bukan gua coy. Ya. Kemudian tadi sebenarnya kalau saya, tapi kan bukan saya. Kalau saya manajemen VTube, di pengumuman itu saya akan minta maaf dulu sama para pemain VTube. Para pemain VTube, kami manajemen memohon maaf karena maintenance kami ternyata memakan waktu 4 bulan lebih. Dulu kami janjikan 2 minggu, tapi sekarang ternyata lebih. Dan sekarang pun belum on. Kami minta maaf, mestinya begitu dong kalau saya. Tapi kan bukan saya gitu kan. Dan kami mohon maaf juga untuk para pemain VTube yang selama ini sudah dirugikan karena maintenance kami yang berlarut-larut sampai 4 bulan lebih gitu kan. Kan maintenance-nya dijanjikan 2 minggu, ya kan? Harusnya minta maaf dong. Tapi oke lah, karena bukan saya. Kalau saya akan minta maaf. Oke? Nah inilah yang mendiskreditkan saya, Anton Petra. Oke? Bukan saya yang mendiskreditkan VTube. Kalau Anda tuduh saya mendiskreditkan VTube, sama aja Anda menuduh Pak Tonggam yang bilang VTube itu adalah multi-level tipu menipu. Ya, bukan saya loh. Ya, jadi saya tidak pernah mendiskreditkan. Jadi kalau sesuatu yang jelek saya bilang jelek, bukan artinya saya mendiskreditkan. Pakai otak coy. Tapi kalau sesuatu bagus saya bilang jelek, baru mendiskreditkan. Ngerti? Oke, belajar pinter coy. Jangan asal cuap loh. Nah, kita review lagi 8 syarat yang pernah diberikan oleh SWI supaya VTube itu legal. Memang persyaratan ini katanya sudah ditandatangani oleh manajemen. Kita lihat satu persatu ya. Supaya jelas nanti kira-kira VTube 3.0 bentuknya seperti apa. Itu yang namanya pemain VTube harus cerdas, harus ngerti nanti VTube 3.0 yang dinanti-nanti binatangnya apa. Kan gitu. Nomor 1 kita lihat di sini bahwa menonton iklan atau video di VTube gratis. Gratis artinya tidak perlu beli VIP lagi. Jadi kalau ada pemain VTube yang masih ngomong VIP ya, kecuali maksudnya VIP-nya mau dijual, itu pemain VTube yang dungu. Pemain VTube yang cerdas tahu nanti main VTube gratis, tidak melibatkan VIP. Artinya VIP yang dia punya mau tidak mau memang harus dijual. Lu mau simpen coy buat koleksi, silakan. Malah ada yang bilang saya mau nambah lagi VIP. Lu dungu banget coy. Sudah dibilang VTube gratis. Ya, dan anggota atau member tidak diminta membayar sejumlah uang atau viewpoint. Tidak perlu pakai viewpoint lagi untuk main VTube. Artinya VIP yang lu punya tuh lu jual, karena udah nggak perlu lagi VIP. Ngerti coy? Jangan dungu terus lah, cerdas ya. Jadi VIP hilang. Di VTube 3.0 VIP hilang. Tidak lagi pakai VIP, main gratis. Nggak ada keluar uang 1 sen pun, catat. Jadi kalau nanti ada VTube 3.0 mainnya harus bayar uang, Pak Tonggam bilang laporkan karena itu penipuan. Ada di bagian akhirnya nanti. Oke, nomor 2. PT Future ViewTech VTube membayar penonton yang telah menonton iklan atau video sesuai dengan ketentuan VTube. Ya, ketentuan VTube kan bilang kalau sudah melakukan 10 tontonan atau 1 misi, dia mendapatkan sekian VIP. Itu harus dibayar. Itu harus dibayar. Oke? Dan peraturan nomor 2 juga bisa berarti untuk yang baru nanti, kalau dia sudah tonton dan peraturannya adalah setiap kali nonton iklan dibayar Rp50 misalnya, iya dong, nggak bakal banyak. Nggak bakal banyak kenapa? Iklan UMKM itu cuman beberapa ratus rupiah.
Beberapa puluh rupiah sampai beberapa ratus rupiah sudah saya pernah bahas. Anda bisa lihat di sini videonya. Sudah saya bahas. Murah. Ya. Saya lupa, Anda lihat saja video saya di sini. Cuman beberapa puluh rupiah sampai beberapa ratus rupiah saja yang bisa dibagikan ke Anda setiap kali Anda mengklik. Tidak seperti yang paket bintang 6 misalnya. Anda nonton 10 iklan bisa dapat 300 sekian VIP alias sekitar 5 jutaan. Sekarang sudah tidak bisa. Sesuai dengan apa yang VTube dapat dari pemasang iklan itu dibagi ke Anda. Oke? Anda bisa lihat tadi di video saya. Ya. Nomor 3. PT Future Viewtech tidak menjual VIP. Sekali lagi ditegaskan. Tidak lagi menjual VIP. Dan tidak ada lagi jual beli viewpoint antar member. Jadi bener-bener nggak ada coy yang namanya VIP coy. Buang jauh-jauh kalau lu masih ngomong VIP. Kalau lu masih ngomong VIP, mau mengkoleksi VIP, nambah VIP, lu bener-bener dungu coy. Bener dungu. Oke? Nomor 4. PT Future Viewtech tidak melakukan kegiatan pemasaran dengan sistem member get member dan tidak ada bonus berjenjang dalam penawaran produknya. Ini berat banget coy. Ini berat banget. Kenapa? Bagaimana VTube itu bisa viral seperti lalu gitu ya, kalau tidak ada member get member? Dulu kan kalau ada member get member, dia bisa naik peringkat ya. Bisa jadi apa, silver, bronze gitu ya, gold, platinum, terus diamond gitu ya. Karena dia merekrut referral, member get member ya. Dan juga tidak boleh ada bonus berjenjang. Saya lagi mikir ya, bagaimana supaya VTube yang baru 3.0 bisa viral. Kan nggak mungkin kalau saya pemain VTube, saya ajak teman-teman saya, lu main VTube, nggak ada keuntungan buat saya lagi ngajakin teman main. Karena tidak ada bonus berjenjang. Tidak ada bonus penjerumusan bebek dungu. Nggak bakal viral. Jadi cara satu-satunya VTube kalau mau viral, dia harus iklan. Iklan di Facebook lah, iklan di YouTube lah, supaya orang pakai VTube. Tidak bisa mengandalkan membernya lagi untuk memviralkan VTube 3.0. Pemainnya juga tidak dapat benefit ya, seperti yang lama kalau dia merekrut orang karena sudah dihapus ya. Jadi jangan mimpi VTube itu akan kembali ke VTube yang lama ya. Maksud saya VTube 3.0 ini akan kembali ke VTube yang poin 2 sekian itu. Tidak mungkin karena sudah dinormalisasi ya kan. Jadi di sini tidak ada tuh kegiatan pemasaran dengan sistem member get member. Nomor 5, juga berat. Viewpoint yang dimiliki oleh anggota atau member saat ini wajib dibeli oleh Future Viewtech. Iya, karena VIP-nya tuh udah nggak berlaku lagi di permainan 3.0. Jadi yang sudah memproduksi VIP harus dibayar, harus dibeli. Ya kan? Karena tidak ada lagi jual beli antar member. Ya, dijual ke member yang itu buat apa? Orang VIP nggak dipakai lagi. Ya kan? Nah, cuman kata-katanya berdasarkan kesepakatan. Saya nggak tahu lah, bukan urusan saya. Mungkin tetap dihargai sesuai dia beli 15.000 atau sekarang lah 14.000 ya. Atau nilai tertentu sesuai kesepakatan. I don't know. Ya kan? Nomor 6. Nomor 6 juga berat. PT Future Viewtech bertanggung jawab atas kerugian masyarakat. Ini kata-katanya lebar. Masyarakat. Artinya bukan hanya pemain VTube, masyarakat lain. Hemat saya, begini loh. Kalau untuk pemain VTube dulu nih ya, kalau saya misalkan beli paket bintang 6, seperti yang di Papua, 150 juta. Baru beli, besok VTube diblok. Dan sampai sekarang belum on kan? Tapi saya sudah keluarkan uang 150 juta, beli 10.000 VIP. Oke? Tapi saya belum memproduksi VIP satupun. Nah, kalau VIP saya nanti dibeli, saya nggak punya VIP dong. Karena VIP saya belum terproduksi. Tapi uang saya sudah keluar 150 juta untuk beli 10.000 VIP. Ini kan kerugian. Menurut hemat saya, ini harus diganti. Harus diganti. Kalau orang ini sudah main sampai beberapa hari, tapi masih belum balik modal, itu kan ada kerugian. Menurut hemat saya, kerugiannya juga harus diganti. Itu kepada pemain VTube. Kepada masyarakat apa? Loh, VTube ini kalau kita lihat di diskusi-diskusi menyebabkan ada suami istri yang hubungannya tidak harmonis. Bahkan ada yang bercerai. Bahkan di video saya yang sebelumnya ada disebutkan ada yang bunuh diri. Bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan?
Nah, itu yang dimaksud dengan masyarakat. Bagaimana VTube mengganti ruginya? Bukan urusan saya, coy. Saya cuma membahas poin demi poin dari SWI ini. Oke? Nah, kemudian poin nomor 7. VTube menertibkan komunitas internal PT Future Viewtech yang menyalakan Satgas Waspada Investasi. Ya tadi seperti Ferry Kunya dan Adek Manja yang singgung-singgung regulator. Yang mesti diganti lah, dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Itu harus ditertibkan. Pecat kek, apa kek, terserah, ya kan? Ini permintaan SWI loh. Permintaan SWI. Nomor 8 saya anggap sudah. Karena nomor 8 dikatakan VTube menyampaikan marketing plan terkini. Pasti sudah diberikan. Dan rekapitulasi jumlah VIP yang beredar. Ya, VTube pasti sudah kasih laporan. Ini loh VIP yang ada di masyarakat yang nanti akan kami beli. Kira-kira begitu. Segini, gitu, ya kan? Nah, baru terakhir, dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan di atas, baca. Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan di atas. Artinya masih ada yang belum dilaksanakan dong. Karena penggantian VIP, pembelian VIP belum dilaksanakan. PT Future Viewtech telah diakui dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Artinya, pengoperasian PT Future Viewtech ada syarat dan ketentuan berlaku. Oke, Anda saya normalisasi dengan catatan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang saya sudah sebut di atas. 1 sampai 7. Kalau 8 kan sudah diberikan. 1 sampai 7 belum loh. Belum dilakukan, ya. Oke, jadi menurut hemat saya juga, kalaupun nanti VTube 3.0 tersedia di Google Play Store, ya, Anda perhatikan saja di situ, ya. Sama nggak dengan VTube yang sebelumnya? Pasti tidak sama. Jadi jangan bikin hoax lah. Ini paket misi, paket bintang tetap ada. Bohong coy, nggak ada. Dan mainnya gratis, tidak harus bayar, ya. Jadi demikian saja bahasan saya mengenai mengapa VTube sampai tanggal 20 ini tetap tidak on. Cuman sudah dinormalisasi tapi belum on, belum bisa dimainkan. Jadi kalau ada yang bilang, inilah marketing plan-nya, ya belum diumumkan. Belum diumumkan. Marketing plan itu begini nanti ini. Akan ada sosialisasi oleh VTube yang bilang, kalau Anda nonton satu iklan, kami bayar sekian. Itu namanya marketing plan. Kalau Anda sudah melakukan sekian kali tontonan, dapat minimum sekian 10.000 atau sekian ratus ribu atau bahkan sekian juta, baru kami bayar. Itu misalnya, itu yang namanya marketing plan. Kami tidak lagi memberikan bonus ketika Anda mereferensikan VTube kepada pemain lain, karena itu sudah dilarang oleh SWI misalnya, tapi bahasanya boleh saja beda. Itu marketing plan. Belum ada coy. Belum ada. Jadi kita nantikan saja marketing plan VTube 3.0 yang menurut saya akan sangat menarik. Jadi pesan saya kepada pemain VTube, jangan euforia dulu, ya. Jangan euforia dulu. Nanti Anda akan dipermalukan oleh statement-statement Anda sendiri, ya. Yang terlalu punya ekspektasi tinggi atau menciptakan imajinasi sendiri. Makanya saya bilang halu itu menciptakan sebuah suasana yang sebenarnya nggak ada gitu. Ya nanti Anda lihat saja, main VTube gratis, nggak pakai VIP. Kita lihat ya. Jadi jangan euforia dulu ya. Ya, gitu saja bahasan saya. Semoga ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, dan handai tolan agar mereka juga semua boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.